Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pembahasan menarik dari Al-Imam Al-Ghazali mengenai puasa. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa menjadi 3 bagian, menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, shaumul umum. Shaumul umum adalah puasa yang biasa dilakukan oleh mayoritas, oleh kebanyakan umat Islam. Ya. Bagaimana cara mereka berpuasa? Mereka berpuasa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mereka tidak makan, tidak minum, kemudian tidak merokok, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya, ini adalah shaumul umum. Puasanya kebanyakan manusia, kebanyakan umat Islam. Nah, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Paham? Bagaimana cara berpuasanya? Beda dengan yang pertama. Sama, tapi ada tambahannya. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga mempuasakan anggota seluruh tubuhnya. Paham? Nah, siapa yang melakukan puasa ini? Mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang soleh itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga mereka berpuasa apa? Berpuasa penglihatannya, pendengarannya, lisannya, ikut berpuasa. Nah, dalam shaumul khusus, Al-Imam Al-Ghazali di sini memaparkan bahwasanya shaumul khusus dibagi menjadi 6. Ya, diperinci menjadi 6. Apa saja? Yang pertama adalah shaumul khusus itu menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya dari apa? Dari hal-hal yang tidak berfaedah, dari hal-hal yang makruh, bahkan yang haram. Jadi matanya, penglihatannya juga ikut berpuasa. Paham? Ini puasanya dari shaumul khusus, menjaga pandangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, di antara yang dapat menggugurkan pahala berpuasa adalah melihat dengan syahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Nah, ini dapat menggugurkan pahala berpuasa. Itu yang pertama, khusus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berpuasa dari menjaga lisan, ucapannya dijaga. Bagaimana berpuasanya lisan? Berpuasanya lisan di sini tidak berbohong, ya, tidak mengatakan sesuatu yang jorok atau sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata hewan, naudzubillah. Nah, ini termasuk dari apa? Termasuk dari menjaga puasa lisan. Paham? Nah, Rasulullah SAW bersabda 5 hal yang dapat membatalkan, menggugurkan pahala berpuasa. Ini dilakukan oleh lisan. Yang pertama, berbohong, ngomong. Kemudian yang kedua adalah ghibah, arasanan. Kemudian yang ketiga, namimah, mengadu domba. Tuh. Kemudian apa lagi? Kemudian mengucapkan sumpah palsu. Wallahi tallahi, menggunakan lafaz sumpah padahal nyatanya dia berbohong. Paham? Nah, ini apabila dilakukan di saat berpuasa, maka dapat menggugurkan pahala berpuasa. Paham? Ada kisah
seorang perempuan, seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW. Di siang hari, di saat dia berpuasa, dia begitu lemesnya sampai dia tidak kuat, hampir pingsan. Dan dia minta izin kepada Rasulullah untuk mokel. Saya sudah gak kuat ini Rasul, saya mau mokel. Kemudian Rasulullah memberikan apa itu? Memberikan wadah. Ya, wadah untuk apa? Rasulullah memerintahkan untuk muntah di dalam wadah tersebut. Muntah itu perempuan, seret. Apa yang keluar? Ternyata yang keluar adalah nanah, darah, daging yang busuk. Kemudian perempuan yang satunya pun juga muntah juga, mengeluarkan darah, daging, nanah yang aromanya tidak enak sama sekali. Nah, kemudian apa katanya Rasulullah? Kalian berpuasa ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tapi kalian berbuka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dua perempuan ini, mereka di siang harinya berghibah, arasa anak. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Ketika kita berghibah seseorang, maka kita sama dengan memakan bangkai, memakan daging orang lain. Paham ya? Karena ghibah ini hukumnya dilarang di dalam syariat Islam. Dan ketika berghibah di siang hari pun juga dapat menggugurkan pahala berpuasa. Kemudian sudah menjaga pandangan, menjaga lisan, kemudian menjaga pendengaran. Hal-hal yang tidak patut, yang tidak boleh diucapkan dengan lisan, berarti itu juga tidak boleh didengarkan oleh telinga. Paham? Tidak boleh diucapkan berarti tidak boleh didengarkan. Neng, saya ini gak ikut berghibah, saya cuma dengerin aja misalnya. Saya gak ikut-ikut gitu. Maka gimana? Sama mendapat apa? Mendapat dosa. Syarikani fil ismi, sama-sama mendapat dosa. Orang yang berghibah dan orang yang mendengarkan itu sama-sama mendapat dosa. Paham ya? Itu adalah puasa dari shaumul khusus, menjaga pendengarnya dari sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang keempat adalah menjaga anggota tubuhnya. Apa itu? Menjaga kedua tangannya dari hal-hal yang tidak baik, mengambil hak orang lain, ya, merampok, atau bisa juga betul dia tidak berbicara tapi dia mengetik, paham, dengan ketikan yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain, menyakiti temannya. Nah, ini juga termasuk dari dosa tangan, paham? Nah, ini harus dijaga. Kemudian bukan hanya tangan tapi pun juga kaki itu juga harus dipuasai juga. Gimana berpuasanya? Tidak melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perut kita tidak makan sesuatu yang syubhat. Syubhat adalah antara halal, tidak jelas antara halal dan haramnya. Ini adalah syubhat. Paham ya? Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Nah, ini yang nomor 5, kebiasaan dari kita orang. Apa itu? Betul kita puasa tidak makan, tidak minum dari pagi, siang, sore, tapi ketika berpuasa begitu banyak menu buka puasa. Nah, kita makan semuanya sampai apanya, Mas? Sampai kekenyangan gitu. Sampai nyampe ke sini, sampai nggak kuat nafas. Paham? Nah, ini tidak dianjurkan. Paham? Bagaimana seharusnya ketika kita berpuasa, kita berbuka dengan secukupnya. Paham ya? Dengan secukupnya, tidak berlebihan. Paham?
Kemudian yang keenam adalah apa? Setelah kita iftar, setelah kita berbuka puasa, hendaknya kita introspeksi diri. Ya, apakah kita punya rasa takut? Apakah amal saya yang dilakukan dalam satu hari ini, baik itu ngajinya kita, sholatnya kita, sodakohnya kita, itu diterimakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita harus memiliki rasa itu, khauf, punya rasa takut. Kok takut nggak diterima sama Allah gitu. Kemudian pun juga harus diimbangi dengan roja. Apa itu? Harap, pengharapan kepada Allah. Tapi saya mengharap dengan belas kasihnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan barokahnya bulan Ramadan, Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah yang saya lakukan. Nah, semua ini adalah perincian dari shaumul khusus. Paham ya? Nah, kemudian tingkatan yang terakhir adalah shaumu khususil khusus. Puasanya orang yang khususnya khusus. Paham ya? Bagaimana? Mereka orang yang melakukan tingkatan yang ketiga, mereka beribadah, melakukan amal baik itu tidak mengharap apapun kecuali satu. Apa itu? Mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah tujuannya, tidak mengharap lain. Paham? Tidak ada pikirannya berkaitan dengan duniawi gitu. Hanya memikirkan tentang akhirat. Dan ini adalah puasanya siapa? Puasanya para nabi, puasanya para siddiqin, puasanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah penjabaran dari hakikat berpuasa menurut Al-Imam Al-Ghazali yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita bisa menjadikan puasa ini lebih baik dari kemarin dan lebih baik dari tahun-tahun kemarin sebelumnya. Paham? Sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya di bulan Ramadan ini khususnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.